Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan kajian seperti biasa di Ahad ke-1, kajian dengan kitab Mau'izatul Mu'minin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bermanfaat dan bisa kita amalkan. Shalawat salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para tabi'in juga pengikutnya, insyaallah kepada kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk membuka kajian pada hari ini seperti biasa kita akan sama-sama membacakan Asmaul Husna. Mudah-mudahan keberkahan dari Asmaul Husna ini segala hajat dan niat kita senantiasa dimudahkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam min nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adalu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafidh ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim Muakhir
يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بني باقي يا وارث يا راشد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل رحماني وآله وصحبه إلى آخر زماني. آمين يا الله يا رب. إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة شيخ جمال الدين بن محمد سيد القاسم وإلى روحي يا جمال الدين يا جيجي مصطفى بن كجف الباقي يا حاجي يا دي منصور بن كجف يا جمال الرحمن بن كجف. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas setelah jajarannya, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran dalam membimbing dan menyiarkan
kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid ini. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan saya mengingatkan kepada bapak sekalian, mari kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita, tetangga, dan siapapun untuk sama-sama duduk di majelis ilmu dalam kajian yang senantiasa setiap pekan diselenggarakan atau dilaksanakan di masjid ini. Mudah-mudahan dari ajakan kita Allah turunkan hidayah sehingga ada di antara mereka yang belum bisa duduk bareng, mudah-mudahan kedepannya bisa sama-sama mengikuti kajian setiap pekannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Mau'izatul Mu'minin. Insyaallah kita akan sama-sama hari ini membahas tentang fadlul Jum'ati wa adabuha, tentang fadilah atau keutamaan sholat Jumat beserta adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna hadza yawm 'azimun 'azzamallahu bihi al-Islam wa khussa bihi al-muslimin. I'lam, ketahuilah bahwa sesungguhnya hari ini, artinya hari Jumat, adalah hari yang agung, yang mengagungkan Allah terhadap sholat Jumat ini di dalam agama Islam. Jadi salah satu hari yang diagungkan adalah hari Jumat yang sudah kita kenal dengan sebutan apa Pak? Sayyidul Ayyam, penghulu daripada hari. Wa khussa bihil muslimina, dan dikhususkan untuk Jumat ini untuk orang-orang muslim. Artinya muslim itu berarti laki-laki. Kalau muslimin, muslimatun perempuan. Ya. Yang wajib itu Jumat untuk kaum Adam, kaum bapak, laki-laki. Ya. Adapun perempuan kalaupun mau ikut tidak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Mungkin di sebagian negara lain itu ada perempuan sholat Jumat karena memang disediakan tempatnya. Ya. Nah, kalau kita budaya kita di Indonesia belum sampai ke arah sana. Ya. Tapi memang tidak diwajibkan untuk perempuan. Kalaupun mau ikut silahkan. Cuman nanti ada ketentuan-ketentuan yang sholatnya untuk perempuan di masjid seperti apa, lebih baik di masjid atau di rumah. Ya. Ada kajian khusus dibahas di kitab Uqudul Jan itu ada. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jumu'ah, ya, di ayat 9 sampai 11, di akhir ayat surat Al-Jumu'ah. Kalau kita yang sudah masyhur sebutannya kan Jumat, ya Pak ya, Jumat. Nah, nama suratnya Jumu'ah, Al-Jumu'ah, jadi mimnya didommahkan. Nanti juga di sana ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Ini di ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Saya pernah mendengar nih di ayat ini ada yang baca min yaumil jum'ati. Yang betul adalah Jumu'ati. Jadi mimnya di rumah. Apabila dipanggil lis-sholati untuk melaksanakan sholat miyaumil jumu'ati daripada hari Jumat, fas'au maka bergegaslah ila dzikrillahi
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa zarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu dipahami dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita selaku muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Fas'au di sini bergegaslah atau bersegeralah. Bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah. Ada juga pendapat lain mengartikan fas'au di sini adalah tancapkan tekadmu. Juga ada juga melangkah segera ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak tergesa-gesa, dengan ketenangan dan berjalan dengan cara yang terhormat. Nah, ini yang bisa kita maknai lafaz fas'au. Jadi tidak tergesa-gesa. Adapun untuk sholat Jumat ini diartikan fas'au itu kita bersegera ketika kalau kita kan sudah ditandain, biasanya DKM sudah jam 11 itu nyetel murotal gitu ya. Itu berarti kita akan segera melaksanakan sholat Jumat. Ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikrillah ini juga diartikan sebagai panggilan azan, ya, panggilan azan kala sholat Jumat. Wazarul bai', dan tinggalkan jual beli. Nah, wazarul bai' ini juga luas maknanya. Tidak hanya konotasinya itu makna jual beli perniagaan. Kalau sebatas itu, kalau kita artikan sebatas jual beli itu perniagaan, maka orang-orang yang seperti hari Jumatnya itu sedang mengajar, sedang rapat, musyawarah dan lain sebagainya, itu tidak termasuk. Makanya ini wazarul bai' ini luas maknanya, tidak hanya sekedar perniagaan. Segala interaksi yang saat itu sedang dilaksanakan, ketika panggilan azan untuk sholat Jumat itu tiba, maka tinggalkan semuanya. Yang ngajar, tinggalin ngajarnya. Yang sedang musyawarah, tinggalin musyawarahnya. Yang sedang berkomunikasi atau berinteraksi, tinggalkan interaksinya. Segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Faharrama, maka haram al-istighalu bi umuri dunya, menyibukkan diri atas urusan dunia. Kalau kita sudah panggilan azan untuk sholat Jumat, kita masih berinteraksi, masih jual beli, masih bermusyawarah, masih ngajar, harama, maka hukumnya itu haram, karena dia menyibukkan diri dengan aliat duniawi. Wa bikulli sharifin anis sa'i, dan setiap apapun yang mengarah pada anisa'il al-jum'ah, yang mengarah pada melalaikannya sholat Jumat, ya. Jadi setiap apapun pekerjaan yang saat itu sedang kita kerjakan, sudah datang dan tiba waktunya sholat Jumat, maka kita bergegas dan bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari, tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, di mana di sana terbit matahari, yaitu hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata salasan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, min ghairi uzrin, tidak ada uzur apapun, artinya disengaja berarti. Taba'allahu, maka Allah akan menutup ala qalbihi,
pada hatinya orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja. Nah, ada juga ungkapan ada orang bilang kalau sholat Jumat 3 kali ditinggalin secara sengaja itu hukumnya kafir. Nah, benar apa salah ini? Ya, jadi kalau yang menyatakan 3 kali tidak sholat Jumat secara sengaja itu kafir, itu salah. Ya, jadi bukan dihukumi kafir selama dia mengakui kewajiban sholat Jumat. Ya, kalau di hatinya ada sholat Jumat itu wajib untuk kaum muslimin, ya, maka bukan hukumnya kafir, tetapi Allah akan menutup hatinya. Nah, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Taubat, ya, taubat dan kerjakan sholat Jumat. Itu ya, kalau ada yang tanpa ada uzur. Nah, kemudian siapa saja yang boleh meninggalkan sholat Jumat? Uzur di sini banyak, ya. Wal uzru mislul matori. Adapun uzur, ya, keringanan yang bisa kita meninggalkan sholat Jumat diantaranya adalah hujan mator, hujan besar. Ya. Maka kita ada kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wal wahlu, ada lumpur, ya. Mungkin kalau di kita lumpur enggak ini ya, di di daerah mana nih yang ada banyak lumpur. Wal faz'u, dan adanya ketakutan. Nah, ini kita terjadi kemarin di waktu COVID-19, ya. Jadi makanya kita dianjurkan, ya, waktu COVID-19 itu naik itunya penyebarannya, maka kita tidak diwajibkan untuk sholat Jumat karena itu ada uzur. Uzurnya pertama ada rasa takut kita kena COVID, itu kan untuk kesehatan. Kemudian saling menjaga, ya. Takutnya untuk diri kita atau untuk orang lain. Bahkan ada sampai berbulan-bulan misalnya kita nggak sholat Jumat karena keadaannya seperti itu uzur namanya. Wal maradu, dan sakit, ya, sakit. Wa tamridu idza lam yakun lil maridi, ya. Kemudian selain sakit kita harus merawat orang sakit, orang tua kita dirawat di rumah sakit. Waktunya Jumatan, yang harusnya Jumatan, kita nggak Jumat. Karena apa? Karena harus menjaga orang yang sakit, ya. Kemudian diantaranya menjaga karena tidak ada lagi orang yang bisa menjaga, tidak ada yang gantiin. Nah, kecuali kalau masih bisa ada gantinya, jam 11 kita bisa tukeran misalnya sama istri atau sama anak perempuan yang tidak diwajibkan sholat Jumat, maka itu bisa. Tapi kalau tidak ada, terpaksa kita harus yang jagain, maka itu ada uzur kita menjaga orang yang sakit. Wa yustahabbu, dan disunnatkan al-ghuslu fihi, untuk sebelum sholat Jumat itu disunnahkan kita untuk mandi besar. Nawaitul ghusla min yaumil jum'ati. Niat saya mandi besar, mandi adus, ya, ghuslun, pada hari Jumat. Itu hukumnya sunnah, Pak. Wala ba'sa min taqribihi mirwahi liyakuna aqrabu ahdan bin nadhafati. Walaupun keadaannya sudah mendekati waktu Jumat, ya. Kalau kita masih sempat bisa melaksanakan mandi ghuslun sunnah Jumat, maka kerjakan, laksanakan. Kemudian wa yustahabu fihi akhdhus sya'ri. Disunatkan juga pada hari Jumat itu mencukur rambut,
kemudian kemudian memotong kuku, ya. Nah, memotong kuku ini sunnah, paling sunnah di hari Jumat sebelum berangkat. Adapun kesunahan lain di kitab Fathul Mu'in untuk potong kuku ini hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. 3 hari itu yang disunahkan untuk potong kuku, ya. Nah, kemudian waqasus syarib, menggunting kumis, yang kumisnya kurang rapi, kalau mau Jumatan sunnah dipotong atau dicukurin, dirapikan. Watadyibur raihati, kemudian menggunakan wangian, ya. Walabsun ahsanus thiyab, dan menggunakan pakaian yang terbaik, ya. Yang terbaik nih ahsan, bukan yang terbagus tapi yang terbaik. Jadi bagaimana ini adalah adab kita untuk melaksanakan sholat Jumat, maka pilihlah pakaian yang terbaik untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa yustahabbu fihi al-bukuru ilal jami'i, kemudian disunahkan juga kita untuk bersegera. Al-bukur itu kalau diartikan pagi-pagi, jadi bersegera untuk di awal Jumat kita pergi, ya. Jangan menunda-nunda. Nah, nantilah masih jam 11, ya, belum ada orang. Nanti kalau sudah DKM pengumuman baru kita berangkat. Jadi apa pahalanya yang bisa kita dapatkan, ya? Nah, untuk yang awal kita datang itu dari hadis Nabi SAW bahwa yang awal ke masjid pada hari Jumat itu mendapatkan pahala bersedekah atau sama dengan menyembelih 1 unta. Kemudian lambat sedikit, ada yang sudah duluan, kita kedua misal dapat pahala bersedekah sapi. Kemudian di belakangnya dapat pahala bersedekah kambing. Kemudian di belakangnya lagi dapat bersedekah sama dengan bersedekah atau menyembelih ayam, ya. Nah, di belakangnya lagi dapat telur. Nah, kalau sudah azan berkumandang kita baru berangkat, nggak dapat apa, ya. Gitu. Jadi bersegera untuk duluan biar dapat pahala bersedekah unta, ya. Nah, itu jadi fadilah itu, ya, fadilah daripada sholat Jumat. Ilal jami'i wa ayyakuna fi sa'i khashi'an mutawadhi'an mubadiran ila nidaihi ta'ala illal jum'ah. Dengan datangnya kita duluan, nanti kita juga disarankan atau dianjurkan untuk khusyuk, kemudian tawaddu', ya, bersegera pada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Khusyuk itu diantaranya rangkaian sholat Jumat itu dari mulai kita duduk mendengarkan khutbah sampai selesai sholat, ya. Tapi kita lihat fenomena yang sekarang, apalagi mungkin di pabrik-pabrik, kalau Jumatan itu paling nyaman dan paling enak saat khutbah itu mereka istirahat, tidur, ya. Nah, itu memang paling nikmat, paling nyaman, ya, padahal anjurannya adalah mendengarkan khutbah, ya, mendengarkan khutbah. Nah, ini juga terutama untuk para khotib, ya, catatan yang paling penting untuk khutbah Jumat itu jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Maksimal itu dari mulai khutbah naik, ya, khatib naik khutbah sampai sholat 2 rakaat itu maksimal 20 menit selesai. Makanya ada sebagian masjid di mimbarnya itu, saya pernah di mana, ya,
Di situ ada maksimal khutbah 10 menit. Ya. Bahkan uh, pada zaman Nabi SAW kan Syekh Abdul Qadir Jailani itu khutbahnya paling singkat. Makanya di sebagian tempat ya yang menjadi rukun daripada khutbah Jumat itu adalah berbahasa Arab, ya, bahasa Arab. Bagaimana kalau kita yang di sini yang sudah terbiasa misalnya diartikan, diterjemahkan, ya, tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu lama. Dan isi khutbah itu isinya harus yang bisa menyentuh hati, bukan politik, bukan adu domba, bukan yang mendatangkan kerusuhan dan lain sebagainya. Karena intinya apa, Pak? Intinya khutbah Jumat itu apa? Ittaqillaha, mengingatkan takwa kepada Allah SWT. Itu intinya. Ya. Makanya pesan takwa itu menjadi rukun. Ya, pesan takwa di awal khutbah itu menjadi rukun. Kalau nggak ada pesan takwa, nggak sah khutbahnya, karena dia rukun. Ya. Makanya penting bagi kita mendengarkan khutbah. Dikala ada khotib yang ketinggalan, nanti diingatkan. Karena itu wajib hukumnya. Ya, kalau sudah ketinggalan nggak sah sholat kita. Nah, dan khutbah ini pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Nah, makanya harus diikuti. Gitu. Ya. Wayan bagi alla yatakhatta riqaban nasi wa la yamur baina aydihim. Dan mesti atau tidak boleh saat kita berjalan di masjid, sudah masuk ke masjid, tidak boleh melangkahi pundaknya orang yang sedang duduk. Wala yamurru baina aydihim, dan tidak boleh lewat ya pada muka orang yang sedang duduk. Nah, jadi berjalannya itu kalau dari sana lurus lewat pinggir-pinggir. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak terutama ya, saat kita mau melangkah dengan adab dan sopan santun kita, permisi gitu ya, minimal ininya ditepuk biar dia agak geser saat kita mau lewat. Ya, jangan sampai kita ngelangkahin. Saya pernah menyaksikan di satu masjid itu saat orang lewat, kita duduk di sini misalnya, dia lewat dari belakang dilangkahin. Nah, ini kan kurang beradab. Ya. Jadi ini diantara adab-adab saat kita melangkah. Wal bukuru yasulu alaihi dzalik. Faqad warada wa'idun syadidun fi dukhti riqabi wa mahman kana as-saful awwal matrukan khaliyan. Kemudian telah datang ancaman yang sangat dahsyat ya. Bagaimana kita melangkahi pundaknya orang yang ada di sok-sok depan, kemudian batrukan khalian falahu alla yatakhatta riqaban nas, kecuali dengan adab dan sopan santun saat kita mau melangkah ya, karena kita mau mengisi tempat yang kosong misalnya. Kan terkadang kan kita itu duduk untuk mendengarkan khotib saat kita datang, kemudian duduk. Ada yang maunya di belakang gitu ya. Jadi kalau bahasa kita corencang. Jadi nggak rapi langsung ya. Ada yang masih kosong. Nah, saat itu kita mau melangkah dengan sopan dan adab karena kita mau mengisi tempat yang kosong tadi. Ya. Nah, makanya jangan sampai dikosongin. Ya. Kita datang duluan, isi soft yang paling awal. Nah, ini juga biasanya ada tata tertib. Yang depan itu biasanya kalau memang anjurannya itu para ustadz, para ulama atau sesepuh.
nanti kedua baru bapak-bapak, yang ketiganya remaja, yang keempatnya baru anak-anak. Nah itu tertibnya untuk merapikan soft ada sholat atau sholat Jumat dan sholat lain. Li'annahum dhai'u haqquhum wa taraku mawadi'al fadilah. Karena kita tahu fadilah dan keutamaan mengisi soft awal, maka kita isi yang kosong. Qala al-Hasanul Basri, telah berkata Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu, takhuttu riqabal ladzi yaq'uduna ala abwabil jami' yaumal jum'ati fa innahu la hurmata lahu. Kata Syekh Hasan Basri, apabila kita melangkahi daripada pundak orang yang sedang duduk, ada abwabil jami', pada pintu-pintu masjid yang diinginkan sholat berjamaah, fa innahu la hurmatalah, kecuali kalau ada orang yang duduk di dekat pintu duduk, kemudian kita lewat. Nah, kata Syekh Hasan Basri, orang seperti itu dilewatin atau dilangkahin pundaknya nggak apa-apa, karena la hurmatalah, tidak ada penghormatan untuk orang seperti itu. Ya, berarti dalam kategori, artinya orang yang seperti itu duduk seperti itu tidak dihormati, ya, tidak dimuliakan. Wa idza dakhala al-masjid falyarka'u raka'ataini. Kemudian apabila kita sudah masuk masjid, falyarka'u raka'ataini wa in kana al-imamu yakhutubu wa la yamurru baina yadayhi nas bal yajlisu ila aqrab. Apabila kita sudah masuk masjid, maka disarankan, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Dianjurkan, ya, sholat tahiyatul masjid. Wa in kana al-imamu yakhtub. Walaupun imam itu sedang berkhutbah. Saya pernah dulu waktu belum tahu keterangan ini, guru kami saat beliau baru datang, kemudian khutbahnya sudah naik, lagi khutbah, beliau sholat 2 rakaat. Pikir saya apa? Karena belum tahu keterangannya, pikir saya kenapa? Oh, kiai sholat ya, sedang khutbah, saya kan langsung duduk, ya. Jadi kalau pandangan kita, kenapa nggak langsung duduk aja mendengarkan khutbah? Nah, ternyata ada keterangannya, ya, dianjurkan walaupun itu imam atau khatib sedang berkhutbah, ya, karena sangat dianjurkannya sholat tahiyatul masjid. Wala yamurru baina yadainin nas bal yajlisu ila aqrab. Dan janganlah lewat di antara muka orang-orang yang sedang duduk, ya. Kemudian ila aqrabi yang mendekati pada tiang atau dinding, hatta la yamurru baina yadayhi, ya. Nah, yang duduk di antara dinding dan tiang itu juga kita tidak diperbolehkan untuk melewati atau melangkahi. Wa min istidadihi bih fayan bagi ayyadafi'an fa illam yajid, kalau tidak kita temui tiang, ya, tiang masjid atau dinding, falyansab baina yadayhi syai'an, maka tegakkanlah sholat tadi di antara mereka yang sedang duduk di situ. Tulahu qadra dhira'in liyakunu dzalika alamatan lihaddi. Wa yundabu talabus shaffi, dan disunatkan untuk mencari shaf yang awal. Fa inna fadlahu kasirun, karena sesungguhnya fadilah daripada sholat Jumat di shaf awal itu sangatlah banyak. Selain daripada kita bisa mendengarkan secara dekat khutbah, konsentrasi dan kefokusan kita juga lebih bagus. Wal qarbu minal khatibi liyastami al khutbah wa tukrahu, dan dimakruhkan
as-salatu fil aswaqi war rihabi al kharijati 'anil masjid. Kemudian dimakruhkan salat di pasar war rihabi al kharijati 'anil masjid, dan di luar atau di lantai luar daripada masjid. Nah, ya. Makanya kalau untuk ini ya, ini supaya yang di luar itu masuk, maka pintu yang depan itu harus bisa dibuka supaya ada jalan nerus ke bahasanya. Ada jalan yang nyambung dengan masjid ini. Ya. Kalau ini nggak dibuka, di situ ada yang sholat, maka dari baris sini sampai baris itu sholatnya nggak masuk berjamaah. Ya. Makanya harus dibuka nih saat berjamaah. Ya, sholat berjamaah kalau membludak, terutama sholat Jumat nih, ya kiri sama luar itu dibuka katanya, pintunya supaya ada jalan nyambung. Makruh itu hukumnya, tapi wa alaihi ayyaqta'al kalamu inda khurujil khatib. Dan pada orang itu ayyaqta'al kalam, ya, mesti berhenti berbicara inda khurujil khatib, saat khatib naik mimbar, saat keluar khatib. Bal yastaghilu bi jawabil muadzin. Adapun untuk menyibukkan menjawab azan, ya, itu azan kan harus dijawab, summa bistima'il khutbati, kemudian mendengarkan khutbah. Makanya ada sebagian masjid yang ketika sebelum khutbah itu disampaikan, ada yang mengingatkan Bilal, ya. Bilal itu tidak hanya membaca innallaha wa malaikatahu yang sebelum azan, tapi ada hadis yang dibacakan oleh Bilal, man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansit faqad lagha wa man lagha wal imamu yaktubu fala jum'atalah. Ini salah satu hadis yang dibacakan Bilal untuk mengingatkan kepada jamaah. Jadi sebelum naik mimbar, yang azan biasanya menjadi sekaligus Bilal. Yang azan, kemudian setelah azan dia menghadap, yang azan kedua ya biasanya, dia menghadap ke mustami, bacakan ini, ya, ansitu, ya, ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Hadis yang dibacakan salah satunya ini, man qala, barang siapa yang berucap, berkata, li sahibihi, pada sahabatnya yang di pinggir kanan, kiri, belakang atau depan, wal imamu yakhdubu, sedangkan imam itu sedang khutbah, ansit, maka diamlah, faqad laghaw, maka jangan lengah, jangan lalai, dengarkan, diam, dengarkan, jangan lalai. Wa man laghaw, dan barang siapa yang lalai, ya, berbicara saat khutbah berlangsung, wal imamu yakhdumu fala jum'atalah, maka tidak ada Jumat baginya. Makanya ini juga diantaranya saat ada orang yang ngobrol, kita tidak boleh berucap walaupun mau menegur, ya, menegur. Nah, itu kan sudah mengeluarkan isyarat dengan suara, itu bisa diartikan diem, gitu ya. Nah, makanya pakai isyarat aja, gituin. Tapi kalau orang yang paham, nggak akan berucap saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Fala jum'atalah, tidak ada Jumat baginya, bagi orang yang ngobrol, nah, ya, tidak konsentrasi. Ini pun bisa berlaku kalau zaman sekarang, orang-orang yang saat khutbah berlangsung dia main HP. Nah, ini ya, hati-hati. Nah, maka fala jum'atalah, tidak ada Jumat baginya. Wa hadza yadullu ala annal isqata, maka ini hadis menunjukkan bahwa sesungguhnya mendiamkan itu yang bagi ayyakuna bi isyaratin aw hasatin, harus dengan isyarat untuk menegur orang, la bin nutqi, tidak dengan ucapan. Fa idza qadaita sholata falyarji'u ila sya'nihi, maka apabila setelah selesai sholat, maka kembalilah kepada kebiasaan yang dilakukan,
dzakiran Allah azza wa jalla faqiran fil ala'i syakiran. Kalau di dalam surat Al-Jumu'ah, was'au ila dzikrillahi wa dzul. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru. Setelah selesai sholat Jumat, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi. Kalau sudah selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi ini untuk menjemput rezeki Allah dari setiap penjuru. Makanya kalau sudah selesai sholat Jumat, ini juga diartikan tidak langsung pergi, Pak. Artinya setelah Jumat itu selesai, maka kita zikir dulu sebentar, berdoa dulu sebentar. Setelah itu baru pergi. Nah, itu juga ada hadis yang menyatakan ketika apabila kita itu buru-buru berangkat, ya, saat setelah selesai sholat Jumat, langsung kan ada ya yang setelah sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi, ya. Nah, ada nggak seperti itu? Banyak. Ya, gitu. Jadi nggak buru-buru pergi seperti itu, ya. Jadi sholat berzikir dulu, berdoa dulu. Ya. Nanti kita lanjut. Enggak, saya tutup ya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah jam 6 kurang. Ya, tapi mudah-mudahan ini memang kalau saya belum menyambungkan dengan syarat sahnya dan lain sebagainya, karena memang kajian Jumat itu panjang ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan terkait dengan syarat sah, kewajiban, rukun dan lain sebagainya, pembatalan dan lain sebagainya. Di kitab ini menyampaikan fadilah ya, fadilah dan adab daripada sholat Jumat. Jadi mudah-mudahan kita semua di hari Jumat Sayyidul Ayyam bisa kita perbaiki pelan-pelan apa yang disampaikan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini, dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, baik itu sunnahnya maupun kewajibannya. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan masih melanjutkan satu kali bahasan lagi tentang fadilah Jumat dan adab-adabnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, sehingga kita bisa terus menggali dan mencari ilmu daripada ilmu agama. Ya. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sholawat bil qulub. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ini dulu aja ya. Kita baca sholawat, nanti kita langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala
سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.